Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita bersama dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianugerahi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tips atau cara bagaimana agar rumah tangga itu bahagia. Sekali lagi, bagaimana agar rumah tangga itu harmonis. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Tujuan dari nikah, tujuan dari rumah tangga adalah membina kebahagiaan, membina keharmonisan. Makanya di dalam Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan menjadikan di antara keluarga itu mawaddah wa rahmah, sesuatu kehidupan yang harmonis dan bahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar rumah tangga itu harmonis dan bahagia? Yang pertama, jujur dan saling terbuka. Saya ulangi, jujur dan saling terbuka. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal kebahagiaan adalah kepercayaan. Awal kebahagiaan adalah kepercayaan. Awal kepercayaan adalah kejujuran. Kejujuran harus dibuktikan dengan keterbukaan. Ketika satu sama lain sudah terbuka, satu sama lain sudah terjujur, maka apapun yang dihadapi kedua belah pihak, maka bisa dipikul dua-duanya. Akan tetapi kalau kita menyembunyikan, baik itu masa lalunya, baik itu masa lalu yang kelam, masa lalu yang indah, para mantan mungkin, kalau tidak apa adanya, dan ketika sang suami tahu bahwa dia pernah berhubungan dengan siapa, begitu juga istri tahu bahwa dia berhubungan dengan siapa, maka akan terjadi pertanyaan-pertanyaan besar. Kenapa si istri tidak terbuka? Kenapa si suami tidak menyatakan apa adanya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur dan terbuka. Sampaikan apa adanya. Kalau perlu pada saat pranikah sudah disampaikan apa adanya, sehingga sang suami, calon suami akan menerima apa adanya. Begitu calon istri akan menerima apa adanya. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Mulai latar belakang hidupnya, keadaan ekonominya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perselisihan diawali oleh ketidakterbukaan. Perselisihan diawali oleh ketidakjujuran. Setiap orang pasti marah kalau dibohongi. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar rumah tangga bahagia adalah jujur dan terbuka. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Umar pernah memberikan sebuah sinyalemen kecil, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Apa artinya? Setiap manusia pasti punya salah. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, maka tidak ada yang sempurna. Maka jangan cari istri yang sempurna, sebab tidak akan ada. Jangan cari suami yang sempurna, tidak akan ada. Jangan ada ekspektasi dalam dirinya bahwa suami yang menikahinya itu sempurna, tidak punya cacat. Begitu juga sang suami. Jangan memiliki sebuah ekspektasi yang cukup tinggi bahwa seorang istrinya sempurna.
Tidak mungkin. Mereka pasti punya kekurangan. Mereka pasti punya kesalahan. Nah, rumah tangga adalah saling menutupi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka komitmen yang harus dibuat adalah saling menghargai satu sama yang lain. Mungkin sang suami punya kebiasaan lupa, yang istri yang biasa mengingatkan. Mungkin istri punya kebiasaan kelemahan yang lain, maka suami yang mengingatkan. Mungkin istri punya kebiasaan boros misalnya, maka suami yang mengendalikan. Atau sebaliknya, suami biasanya boros mentraktir teman-temannya kalau sebelum nikah misalnya, istri yang mengendalikan. Tentunya dengan cara-cara yang baik, saling menghargai satu sama lain. Kalau ada dua kepala di dalam rumah tangga, pasti ada dua pendapat. Kalau ada 10 orang di masjid, pasti ada 10 pendapat. Oleh karena itu, di rumah tangga begitu juga. Pasti ada dua pemahaman. Mungkin antara suami dan istri memiliki pemahaman yang berbeda. Maka agar harmonis, saling menghargai satu sama lain. Tadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak perlu sama. Yang paling penting adalah si suami menghargai yang istri juga menghargai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, berdamai dengan kekurangan pasangan kita. Saya ulangi, berdamai dengan kekurangan pasangan kita. Kalau yang kedua adalah saling menghargai satu sama yang lain, maka yang ketiga berdamai dengan kekurangan kita. Bukan hanya menghargai kekurangan, bukan hanya menghargai perbedaannya, bukan hanya menghargai perbedaan pendapatnya, tetapi yang ketiga adalah berdamai dengan kekurangan pasangan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing manusia pasti punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, siapapun pasti punya kekurangan. Maka orang yang hebat, orang yang bijak adalah orang yang berdamai dengan kekurangannya. Sudahlah, suami biasanya non-sewu, kalau tidur biasanya ngorok. Ya sudah, biarkan saja, harus berdamai dengan keadaannya. Anggap saja itu sebuah alarm supaya kita bisa bangun malam. Istri misalnya punya kekurangan, sering ngomong panjang lebar tanpa bisa dicegah misalnya. Ya sudahlah, diterima. Karena itu adalah pilihan kita. Kalau kita tidak bisa menerima kekurangan lawan kita, maka kita akan sakit. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu tempatnya kekurangan. Kalau suami kita punya kekurangan, istri kita punya kekurangan, itu sebuah keniscayaan. Karena setiap manusia pasti punya kekurangan. Maka harus berdamai dengan kekurangannya. Istri tidak bisa masak. Suami tiap hari marah. Istri sudah belajar, tetapi dia tidak sampai kepada apa yang diinginkan suaminya. Ya sudah, diterima. Sang suami sudah bekerja keras, tetapi dia bukan orang lain yang pandai mencari uang. Ya sudah, terima apa adanya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima, berdamai dengan kekurangan pasangannya. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Saya ulangi, menciptakan suasana yang menyenangkan. Ada sebuah hadis, sebaik-baiknya manusia anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Apa definisi memberikan manfaat? Memberikan kebahagiaan bagi orang lain, berkontribusi untuk membahagiakan orang lain. Maka suami yang hebat ketika suami bisa membuat istri senang. Istri yang hebat ketika bisa membuat suami senang. Suami punya masalah, istri agar menyenangkan suami, walaupun dia capek, dia dengarkan keluh kesah suaminya. Begitu juga sebaliknya, walaupun sang suami capek, istri punya masalah, didengarkan keluh kesahnya. Demi apa? Menciptakan kebahagiaan, menciptakan suasana yang menyenangkan.
Suatu ketika kita mungkin boring ada di rumah, ajak keluarga untuk refreshing. Mungkin suatu saat kita sudah bosan dengan makanan-makanan yang itu-itu saja di rumah, ajak untuk makan di luar. Buat suasana yang menyenangkan. Karena dengan suasana yang baru, walaupun mungkin tidak lebih lezat, tetapi akan berefek dalam batin kita bahwa ada suasana yang lebih menyenangkan dari sebelumnya. Yang kedua, istri merasa suaminya sangat perhatian sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya diajak makan di luar. Padahal makan di luar belum tentu lebih mahal dari apa yang kita makan. Padahal makan di luar belum tentu lebih lezat apa yang kita makan. Tapi maknanya sangat tinggi. Karena suami tiba-tiba ngajak istri untuk makan di luar, itu bentuk perhatian dari seorang suami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kelima, mengutamakan kebersamaan. Saya ulangi, mengutamakan kebersamaan. Mungkin kita pandai, mungkin kita hebat, mungkin kita lebih pandai dari istri kita, atau istri kita lebih pandai dari suami. Tapi utamakan kebersamaan. Jangan melulu pendapat kita yang kita sampaikan, sementara kita tidak mau mendengar pendapat orang lain karena kita merasa lebih tinggi pendidikannya, lebih bagus pendapatnya, sehingga kita mendominasi dalam keluarga. Dengan seperti itu, istri tidak merasa welcome, istri tidak merasa memiliki. Dia hanya menjadi pengikut saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun istri tidak pandai memilih baju, ajak dia untuk memilih. Walaupun dia tidak pandai memilih warna, ajak untuk memilih warna. Jangan tiba-tiba suami tiba-tiba beli cat dikasih warna. Memang suaminya ahli memang. Tapi ada baiknya setelah suami punya pendapat, ditawarkan dulu kepada istrinya. Begitu juga ketika masak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang hebat ketika seorang istri, ayah, hari ini masak apa? Hari ini mau makan apa? Walaupun sebenarnya makanannya sudah ada di kulkas. Walaupun ibu sudah belanja kemarin. Tetapi lebih hebat lagi kalau ibu tanya kepada suaminya, hari ini kita makan apa? Kita dahulukan sebuah kebersamaan. Suami belum pulang, istri sudah lapar. Tapi sang istri yang hebat itu menunggu suaminya. Dia menunggu di pintu dengan pakaian yang bagus, disambut suaminya, diambilkan tasnya, kemudian suaminya diajak untuk makan bersama. Sang suami pasti tanya, ini saya terlambat. Bunda tidak lapar. Istri yang hebat mengatakan, saya akan nikmat kalau makan bersama ayah. Saya akan nikmat ketika makan sama ayah. Apa rahasia? Selapar apapun suami, maka suami tidak akan pernah makan di luar, karena dia ingat bahwa istrinya sedang menunggu dia makan bersama. Selezat makanan yang ada di luar, dia tahan untuk tidak makan di luar karena ingat kepada istrinya bahwa istrinya yang cantik itu sedang menunggu dia di depan pintu dan dia menunggu makan bersama. Timbul rasa cinta yang lebih. Ketika suami lelah, dia merasa bahwa sekarang nanti di depan pintu ada seorang istri yang akan menyambutnya, yang dengan tersenyum indah, yang mengajaknya makan bersama, sehingga lelah itu akan hilang. Yang keenam, menghindari sikap emosional dan egois yang memicu pertengkaran. Saya ulangi, menghindari sikap emosional dan egois yang memicu pertengkaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita marah, kadang kita kecewa. Kadang anak-anak kita yang membuat kita bad mood.
Tetapi ibu yang hebat adalah ibu yang tetap tersenyum walaupun dirinya sedang resah. Suami yang hebat adalah suami yang tetap tersenyum kepada istrinya walaupun dia marah, mengendalikan emosi walaupun dia tidak suka. Istri mengatakan sesuatu yang kurang baik, saat itu ada orang, maka sang suami cuma melihatnya dengan tersenyum, hanya sekedar memberitahu bahwa apa yang dilakukan istrinya salah, tidak menegurnya di depan orang. Begitu juga dengan suami, istri, suaminya berpakaian kurang bagus, kemudian ada di depan orang, sang istri tidak mengatakan, kok pakai pakaian yang ini kan pakaian yang kemarin. Istri yang bijak tidak akan mengatakan seperti itu. Istri yang bijak cuma melirik kepada suaminya, dia tersenyum, hanya memberitahukan kepada suaminya bahwa pakaian hari ini kurang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan emosi. Untuk melarang seseorang tidak perlu dengan bahasa larangan. Untuk memberitahukan istri salah memakai baju, tidak perlu menghina dia. Istrinya tiba-tiba memakai baju yang jelek, yang kita tidak suka, maka orang suami yang tidak bijak mengatakan, kok pakai pakaian itu jelek banget, maka istri akan merasa marah dan itu akan bisa menimbulkan pertengkaran. Ada bahasa yang indah, Bunda, baju yang dipakai saat itu bagus. Saya ulangi, baju yang dipakai saat itu bagus. Padahal sama artinya. Artinya baju yang dipakai hari ini tidak bagus. Tetapi dia tidak mengatakan baju hari ini tidak bagus. Dia mengatakan baju yang dipakai saat itu bagus. Suaminya habis pangkas rambut dan istrinya tidak suka dengan model rambut yang baru itu. Istri yang bijak tidak akan mengatakan, kok dipotong seperti itu, kayak gini, kayak gitu. Maka suami merasa dihina dan mungkin malah marah. Tapi istri yang bijak mengatakan, potongan yang bulan lalu itu bagus ya. Suami sudah tahu bahwa istrinya lebih suka kepada potongan yang sebelumnya. Suami juga tahu bahwa potongan sekarang istrinya tidak suka. Tapi suami bangga kepada istrinya karena istrinya tidak mengatakan itu. Apa yang terjadi hadirin dirahmati Allah? Tiba-tiba suami minta maaf ya, aku pengen nyoba tadi, kok ternyata kurang bagus. Istri yang hebat itu tidak mengatakan itu. Oh enggak, cuma yang kemarin lebih bagus. Begitu juga dengan istri yang pakai pakaian yang tidak bagus. Kemudian suami tidak mengatakannya seperti itu. Suami cuma mengatakan baju yang kemarin itu bagus, Bunda. Istrinya tahu bahwa baju sekarang itu tidak bagus. Tapi istrinya sangat bangga karena suaminya tidak mengatakan itu. Sehingga sang istri bukannya marah, tapi dia minta maaf. Maaf ya, saya pikir ini bagus. Tidak apa-apa kok. Akhirnya istri mengganti baju itu dengan hatinya. Tidak terpaksa. Mengapa? Karena suami menghargainya. Karena suami bisa mengendalikan emosinya. Ketika istri masak tidak enak, sang suami tidak mengatakan tidak enak. Ingat ketika Rasulullah, istrinya tiba-tiba masak masakan yang terlalu asin, beliau makan. Tapi sang istri ternyata tahu gestur Rasulullah SAW saat itu kurang suka. Walaupun disembunyikan, tidak lahap mungkin. Sehingga ketika ditanya, apakah masakan tidak enak? Apa yang disampaikan Rasulullah? Tidak. Coba dirasakan. Baru setelah istrinya merasakannya, dia minta maaf kepada Rasulullah. Maaf, ternyata ini keasinan dan sebagainya. Hadirin dirahmati oleh Allah, penting mengendalikan emosi. Kan yang terpenting bagi kita adalah merubah, bukan bahasa yang dikeluarkan. Yang ketujuh, saling mengalah
dan saling memaafkan. Rumah tangga kadang bahagia, kadang tertawa, kadang bercanda, kadang bertengkar, kadang marah-marahan. Maka tip yang ketujuh, agar keharmonisan tetap dijaga, adalah saling mengalah. Ketika istri merasa benar dan suami merasa benar, diskusi begitu panjang, emosi mulai naik, maka kedua belah pihak yang paling bijak, maka yang paling bijak itulah yang mengalah. Suami merasa benar, istri merasa benar, berdebat sampai emosional. Siapa yang menang? Yang menang yang mengalah. Yang menang yang mengatakan, maaf Bunda, mungkin pendapat Bunda bagus. Yuk makan dulu, ayah lapar. Siapa yang hebat? Bukan yang merasa menang. Yang hebat justru yang mengalah. Pada saat makan, tiba-tiba istri sadar bahwa suaminya tidak sedang kalah, tapi suaminya menghargai istrinya dan saat itu tidak mengalah. Tiba-tiba tangannya bergerak ke tangan suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Maafkan Bunda ya, karena terlalu keras tadi berdebat. Ada syahdu, ada romantika, ada sesuatu yang membuat kita semakin cinta kepada pasangan kita. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengalah dan saling memaafkan. Seandainya suami itu memang betul-betul salah, dimaafkan. Seandainya istri betul-betul salah, dimaafkan. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang bersalah, siapa yang paling hebat? Yang paling hebat yang memaafkan. Kalau suami kita bersalah, istri kita marah-marah, istri bukan orang yang hebat. Karena marah-marah ketika ada orang yang salah, itu biasa. Dan bahkan mungkin kurang baik. Ketika sang istri mengatakan, sudahlah ya, dompetnya tadi tertinggal. Tiba-tiba, ya Allah, terima kasih punya istri sehebat ini. Ya Allah, terima kasih punya istri yang sehat ini. Bunda, maafkan dia, maafkan dia, maafkan dia. Kenapa? Karena istrinya lebih dahulu memaafkan. Istrinya pegang uang ini dibutuhkan. Dia bawa ke pasar, tiba-tiba jatuh di jalan. Istrinya takut untuk menyampaikan kepada suami. Suaminya tahu bahwa ada gestur ketakutan dari istrinya. Bunda, ada apa? Ada apa Bunda? Uang yang 2 juta jatuh, hilang. Suaminya marah dalam hati karena uang ini untuk membayar hutang. Tetapi suami yang hebat, suami yang hanya diam, berpikir bahwa itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, pasti akan diberi sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadiah kepada orang sabar. Maka Allah akan dekat dengan kita. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi ketika suami sabar hanya diam, sudahlah Bunda, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari lagi. Allah datang untuk membantu kita. Allah datang untuk membantu sang suami yang hebat itu, yang tidak marah-marah, padahal saat itu wajar kalau marah. Memaafkan. Yang ke-8, bijak dan tegas dalam menghadapi masalah. Bijak dan tegas dalam menghadapi masalah. Siapa orang yang bijak? Orang bijak adalah orang yang ketika ada masalah tidak mudah mengambil sebuah kesimpulan. Ketika istrinya melakukan sebuah kesalahan, dia berpikir dulu, kenapa istrinya berbuat kesalahan? Kenapa istrinya sampai seperti ini?
Kenapa istrinya terbiasa seperti ini? Tiba-tiba orang bijak itu berpikir, iya ya, saya tidak pernah pulang. Sehingga istri saya terbiasa main ke tetangga. Iya ya, saya jarang bersama istri. Sehingga istri butuh tempat untuk berbicara dengan tetangga. Iya ya, lama saya tidak cangkruan dengan istri. Sehingga istri butuh teman di luar. Maka karena kita bijak, tidak mudah menyalahkan istri kita, tidak mudah menyalahkan suaminya, maka kita tiba-tiba menyalahkan diri kita sendiri. Istrinya diajak duduk, udah sering kumpul kayak gitu dan membicarakan orang lain bukan baik. Tapi itu salahku, karena aku jarang ada di rumah. Saat aku pulang langsung tidur. Mungkin bunda butuh teman cerita. Mulai hari ini akan keluangkan waktu untuk mendengarkan cerita bunda. Akan keluarkan waktu untuk cangkruan dengan bunda. Maafkan. Apa yang terjadi? Istri merasa bersalah. Dia berjanji kepada dirinya, berjanji kepada suaminya, berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti ini lagi. Mengapa? Karena suami menghadapinya dengan cara yang bijak. Tetapi suami tegas mengatakan bahwa itu salah. Bunda membicarakan kesalahan orang lain itu dosa. La yasraku minkum min asa ayakuna khairan minkum wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairan minkum. Sang suami mengutip sebuah ayat. Kata Allah, bunda, kalau orang membicarakan orang lain, maka dia dosa. Tetapi yang salah saya. Langsung, tetapi yang salah saya. Karena saya tidak punya banyak waktu untuknya. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, hidup tidak menonton. Mungkin suami tidak bisa membelikan perabot yang baru. Mungkin TV di rumah juga lama. Mungkin kasur yang di rumah juga lama. Maka rubah posisinya sehingga ada nuansa baru. TV yang semestinya ada di posisi kanan, rubah ke posisi kiri. Kasur yang biasanya ada di utara, rubah ke posisi lain sehingga ada nuansa baru. Mungkin tidak lebih baik dari yang pertama, tapi ada nuansa baru. Rumah mungkin tidak baru, tapi catnya yang dirubah. Hidup tidak menonton. Suami yang hebat tidak hanya suami yang tiap hari masuk rumah, tidur, makan, ngajak istri makan, sholat, dan sebagainya. Tapi suami yang hebat adalah mencari suasana baru. Hidupnya tidak menonton. Sekali waktu dia makan di luar, sekali waktu dia nginep di luar. Tiba-tiba suami telepon dari kantor. Bunda, hari ini bunda satu di hotel ini. Kebetulan ayah punya tiket. Istri mungkin kelimpungan. Ayah kok nggak bilang? Ini kan kita belum siap dan sebagainya dan sebagainya. Sesampai di hotel, lelah istrinya akan pulang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu bentuk perhatian dari seorang suami ingin memberikan sebuah kejutan kepada istrinya untuk honeymoon di tempat yang lain. Hidup tidak menonton. Yang terakhir, memahami kesukaan pasangan. Tadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang sering terjadi. Di rumah ada 4 orang, tidak semua orang itu mau terhadap masakan satu sama lain. Tidak semua suka dengan sinetron yang ditonton satu sama lain. Mungkin tidak semuanya suka dengan lagu-lagu yang disukai yang lain. Maka kita harus saling memahami kesukaan pasangan kita. Kalau pasangan kita, suami kita suka jazz, maka setelkan lagu jazz.
walaupun istrinya sukanya dangdut. Bisa kan dia nyetel dangdut ketika tidak ada suaminya? Begitu juga dengan suaminya. Walaupun dia suka blues dan istrinya suka dangdut, pagi-pagi hari Minggu tiba-tiba suaminya nyetel lagu Roma Irama, nyetel lagunya Faharen. Istrinya tahu bahwa itu untuk menghargai dirinya. Akan masuk di dalam batinnya bahwa ada sosok laki-laki yang menghargai dirinya. Itu yang penting. Begitu juga dengan suaminya. Ketika sang istri memutar lagu jazz, blues, kesukaan suaminya, sang suami tahu bahwa istri sebenarnya tidak seberapa suka, tetapi ingin berkorban demi kesenangan suaminya. Kalau kita saling berkorban, saling memahami kesukaan satu sama lain, insya Allah keluarga itu akan harmonis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tips yang kami sampaikan tadi memberikan pencerahan bagi keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita bersama menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.